Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Selamat datang dalam channel firman kehidupan dan sebentar lagi kita akan segera memulai saat teduh untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hari ini kami datang berkumpul di hadapan-Mu untuk bersama-sama mendengarkan pengajaran firman-Mu. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Jadi kami percaya Engkau ada bersama kami dan Engkau berbicara kepada setiap pribadi yang mendengarkan dengan sepenuh hati. Nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakanlah kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan memulai saat teduh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 demikian bunyinya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Banyak orang yang letih lesu dan berbeban berat karena mengalami banyak persoalan dan kekhawatiran dalam hidup mereka. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengundang kita untuk menyerahkan segala persoalan dan kekhawatiran kita kepadanya agar kita menerima kelegaan dari Tuhan. Tetapi seringkali kita mengambil kembali semua yang sudah kita serahkan kepada Tuhan sehingga kita tidak menerima mujizat dari Tuhan. Jadi dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dari Maria, ibu Tuhan Yesus, bagaimana caranya membawa persoalan kepada Tuhan Yesus dan menerima mujizat sebagai gantinya. Mari kita mulai dengan membaca Yohanes 2 ayat 1-5. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Perkawinan di Kana tercatat sebagai mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab. Dan mujizat itu dimulai saat Maria membawa persoalan dalam pesta itu kepada Tuhan Yesus. Diceritakan bahwa di tengah-tengah pesta mereka kekurangan anggur dan hal ini sangat memalukan bagi keluarga yang menyelenggarakan pesta. Jadi Maria membawa persoalan ini kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Apa yang dikatakan Maria ini adalah seperti sebuah doa yang kita sampaikan kepada Tuhan dan kita membawa segala persoalan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan karena kita mempercayai bahwa Dia memiliki kuasa untuk memberikan jalan keluar dan mujizat bagi kita. Dalam kisah itu juga diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan waktunya belum tiba untuk menyatakan kuasanya. Tetapi Maria meninggalkan persoalan itu di dalam tangan Tuhan Yesus. Maria berkata kepada pelayan-pelayan bahwa apapun yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, mereka harus melakukannya. Saat kita membawa seluruh persoalan dan kekhawatiran kita dalam doa kepada Tuhan, kita harus melakukan seperti yang dilakukan Maria, yaitu meninggalkannya di dalam tangan Tuhan dan membiarkan Tuhan melakukan apa yang benar terhadap hal itu. Terkadang saat kita meninggalkan persoalan dan kekhawatiran kita di tangan Tuhan, kita ingin Tuhan menyelesaikan dengan cara yang kita inginkan atau yang kita pikirkan. Tetapi tidak begitu cara kerja Tuhan. Tuhan akan menjawab doa-doa kita dengan sesuatu yang benar
bukan sesuatu yang kita inginkan. Di sini kita bisa melihat iman Maria, bahwa meskipun dia tidak mengetahui apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus terhadap masalah itu, tetapi ia mempercayai bahwa Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam. Ia percaya Tuhan Yesus akan menyelesaikan masalahnya dan ia tidak ambil pusing dengan cara apa Tuhan akan menyelesaikannya. Iman yang seperti itu menggerakkan hati Tuhan dan sebagai hasilnya inilah yang terjadi. Yohanes 2 ayat 6-11. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat yang diadakan Tuhan sebagai jawaban doa kita selalu yang terbaik dan diberikan dengan melimpah. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pelit dan memberi sedikit-sedikit, tetapi saat Tuhan memberkati, berkat itu bukan hanya sebagai jawaban bagi orang yang berdoa, melainkan juga memberkati banyak orang lainnya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Kristus, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita belajar dari Maria, Ibu Tuhan Yesus, tentang bagaimana membawa persoalan kita kepada Tuhan, meninggalkannya di dalam tangan Tuhan, dan membiarkan Tuhan menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Milikilah iman bahwa Tuhan pasti menolong kita dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, dan dengan berkat yang berkelimpahan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana membawa persoalan dan kekhawatiran kami kepadamu. Ajarilah kami juga untuk memiliki iman dengan meninggalkan persoalan itu dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk mempercayai cara-cara-Mu dalam menyelesaikan masalah itu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.